Pemirsa, terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami di IDX Langsung Closing. Dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali, Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Ibu Maria Stefani yang merupakan marketing PT Universal Broker Indonesia. Sekuritas kita akan langsung sapa saja. Ibu Maria, selamat sore. Apa kabar, Bu? Selamat sore, Pak David. Apa kabar, Ibu Maria? Terima kasih sudah meluangkan waktu di IDX Channel, Ibu. Ya, baik. Terima kasih, Pak David. Bu Maria, langsung saja hari ini indeks harga saham gabungan kembali mengalami tekanan yang cukup dalam. Meskipun secara teknikal level 6.700-an masih mampu dipertahankan di sepanjang perdagangan hari ini. Bagaimana analisis Anda pelemahan yang terjadi untuk indeks harga saham gabungan di awal pekan ini? Betul. Untuk IHSG sendiri sejak 2 hari perdagangan di minggu kemarin dari hari Jumat dan hari Rabu itu kan sudah naik cukup tinggi ya, cukup signifikan. Namun dari hari Jumat kemarin itu sepertinya terhalang resisten di MA20 di sekitar 6.760. Nah, dari hari Jumat sudah kepentok dari MA20, lalu hari ini pun mencoba menembus kembali namun gagal, akhirnya terkoreksi dan perkiraan saya akan menuju ke MA5 ya untuk support selanjutnya. Artinya besok masih ada peluang pelemahan lanjutan, Ibu Maria, dan level 67 akan kembali ditembus ke bawah oleh indeks harga saham gabungan? Kalau untuk besok soalnya ada kemungkinan dia naik dulu, soalnya hari ini kan dia tidak membuat low baru ya, dari hari Jumat itu dia belum membuat new low ya. Jadi ada kemungkinan besok akan bisa naik dulu. Gitu. Baik, Ibu Maria, di sepanjang perdagangan hari ini tadi pun juga kami sampaikan saham-saham yang menjadi pemberat indeks harga saham gabungan datang dari perbankan big cap ini. Dari sisi sektor tadi juga kami sampaikan memimpin juga dari sisi pelemahan ini. Di antaranya adalah perbankan big cap BMRI yang hari ini ex-date dari dividen tahun buku 2022 ini melemah di 6,42%. Bagaimana Anda melihat pelemahan dari saham-saham perbankan big cap di sepanjang perdagangan hari ini? Baik, kalau untuk BMRI sendiri kan emang hari ini kena ex-date ya, untuk ex-date ya. Jadi menurut saya merupakan hal yang wajar, tapi untuk yang khusus pemburu dividen mungkin jadinya kena dividen trap ya, Pak David ya. Nah, kalau untuk pembeban IHSG sendiri itu kan kalau kita lihat yang koreksi itu bobotnya lebih banyak dari BMRI dan BBCA untuk hari ini ya. BBCA minus sekitar 1,42%. Dan BMRI cukup dalam, hampir ARB ya, di 6,4% minusnya. Pelemahan yang terjadi untuk BMRI sampai sejauh ini masih dalam tahap yang wajar tidak, Ibu Maria? Mengingat dari sisi fundamental, BMRI juga termasuk perbankan big cap yang memberikan kontribusi yang besar terhadap indeks harga saham gabungan, kinerjanya juga tidak diragukan lagi, dan beberapa waktu mendatang juga akan melakukan aksi korporasi stock split dalam hari ini. Betul. Nah, dalam hal ini, hari ini sendiri saya lihat kalau BMRI itu koreksinya lebih ke wajar ya, karena dividen tadi kan. Udah gitu dia tertahan di support MA5 dan MA20 di sekitar levelnya di 10.200-an. Untuk banget di situ. Ya, untuk jangka pendek rekomendasi BMRI seperti apa, Ibu Maria? Apakah besok pelemahan masih akan terus berlanjut ataupun sudah disarankan untuk cicil beli bagi para investor atau lebih ke arah wait and see terlebih dahulu? Mengingat sebelumnya BMRI juga sudah menembus di atas level 10.900-an, Ibu Maria. Kalau menurut saya bisa cicil beli untuk yang mau koreksi BMRI ya. Boleh kolek dulu di area sekitar 10.200, lalu bila memang dia masih melanjutkan penurunan, mungkin bisa dikoleksi lagi di supportnya di MA50 di sekitar level 10 ribuan ya, David. Baik, penutupan hari ini masih di 10.200, melemah cukup dalam pemirsa di 6,42% dan menjadi pemberat bagi indeks harga saham gabungan. Kita bergeser ke BBCA, Ibu Maria. Apakah rekomendasinya juga sama untuk pelemahan hari ini untuk BBCA? Resisten juga. Dari
hari Jumat dia belum bisa menembus harga tertinggi hari Jumat lalu, yaitu di harga sekitar 8.825 ya. Hari ini juga mentok di situ, akhirnya terkoreksi dulu hari ini. Kemungkinan akan menuju ke supportnya itu di MA20 di sekitar di MA50-nya ada di sekitar level 8.556. Wait and see, Ibu Maria, atau tunggu kalau ingin masuk kepada BBCA di 8.500? Betul, kalau saya lebih ke wait and see dulu, tunggu dulu, tapi selama dia nggak kayak juga sih, kalau misalnya selama BBCA tidak belum membuat low baru dari hari sebelumnya, hari Jumat, itu masih ada potensi naik. Tapi jika dia membuat low baru, maka saya akan tunggu di MA5-nya di level 8.550. Apakah rekomendasi ini juga berlaku untuk BBRI dan BBNI untuk dua perbankan big cap lainnya, Ibu Maria? Untuk BBRI, kalau saya lihat ini masih sideways ya Pak David ya. Masih sideways di rentangnya sekitar MA50 sampai ke MA5 nih kalau saya lihat nih. MA5 dan MA20. Jadi di sekitar 4.730-an sampai ke 4.780-an sideways sekitar area itu dulu. Baik, untuk BBNI Ibu, 9.500 melemah di 1,30% di penutupan sesi kedua hari ini. Untuk BBNI kalau nggak salah hari ini come-dead dividen ya Pak David ya? Iya. Ya kalau untuk BBNI sebenarnya di luar ekspektasi juga ya. Dikiranya kan biasanya kan kalau come-dead itu kan naik kan, ternyata hari ini malah ditutupnya turun ya. Sebenarnya dari BBNI juga sama. 2 hari perdagangan kemarin juga kan udah naiknya cukup banyak juga, cukup signifikan. Dan hari ini dia terkoreksi, saya pikir koreksinya masih wajar sih Pak David. Ya, artinya ini para investor tidak perlu khawatir begitu ya, mengingat dari sisi fundamental saham-saham perbankan big cap ini masih cukup oke, pelemahan yang terjadi juga masih cukup wajar. Bahkan tadi bisa memanfaatkan momentum ini untuk cicil beli di level-level support yang sudah Anda sebutkan tadi, Bu Maria. Iya betul Pak David. Baik, dari saham-saham yang menjadi pemberat indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini dari perbankan big cap, kita akan coba bergeser ke saham lainnya berasal dari sektor yang berbeda. Ini dari pertambangan. Saya cukup tertarik dengan Antam, Ibu Maria. Hari ini menguat di 3,43%. Secara teknikal, Antam sudah mengalami koreksi yang cukup dalam, sempat menyentuh ke 2.300-an di Februari, namun cukup lama pola pelemahan yang terjadi hingga menyentuh 1.700-an ini. Dari sisi fundamental juga kita sudah sampaikan tadi, kinerja mereka oke di sepanjang 2022. Bagaimana Anda melihat pembalikan arah yang terjadi untuk Antam dari pola tren pelemahan yang terjadi di beberapa waktu terakhir? Ya, kalau Antam sendiri memang dari beberapa bulan kemarin, beberapa minggu kemarin itu kan trennya memang sudah downtrend ya Pak David ya. Lalu dia membuat support baru di sekitar level 1.770, lalu berbalik arah, dan sekarang menuju ke garis resisten di MA50. Nah, kalau posisinya sendiri saat ini, kalau saya menganjurkan untuk trading buy untuk yang belum punya sahamnya, karena dia sudah memantul dan membuat landasan di sekitar MA5 dan MA20-nya. Seperti itu. Jadi investor bisa mengambil kesempatan ini untuk mulai cicil buy. Di level berapa yang direkomendasikan Ibu Maria? Kalau saya cicil buy-nya di level sekitar 1950 sampai 1965, itu level buy-nya. Lalu di targetnya sendiri saya ada di 2.150 sampai 2.180, supportnya di level 1.810 dan sampai 1.830. Untuk perdagangan hari ini tampaknya dari sisi volume bisa belum terbaca ini Ibu. Tapi dalam beberapa waktu terakhir bagaimana Anda melihat perkembangan dari sisi volume untuk saham Antam ini? Kalau untuk volumenya kebetulan yang pas lagi balik arah itu yang dia sempat nyentuh ke level 1.770, lalu kan itu kan langsung balik arah tuh, itu volumenya cukup besar juga.
sampai sekarang itu belum ada volume yang sebesar itu lagi, tapi sudah mendekati. Namun sayangnya hari ini ditutupnya bukan di harga tertingginya, Pak David. Oke, baik. Tapi untuk volume sudah oke. Ya. Review dan rekomendasi untuk Antam hari ini menguat di 3,43%. Bagi Anda yang mengikuti pergerakan saham Antam ini sudah mengalami pelemahan yang cukup dalam. Namun hari ini berbalik di 3,43% di 1.960. Dan tadi juga rekomendasi dari Ibu Maria dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Ibu Maria, menarik, kita akan jeda terlebih dahulu. Nanti kita akan lanjutkan pertanyaan di WhatsApp interaktif kami. Sudah cukup banyak yang masuk. Nanti kita akan coba ulas satu persatu dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi.